Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan serta salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, pada kesempatan video kali ini, saya Pasha Mardika Roshan Fikar dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Departemen Teknologi Industri Universitas Diponegoro dengan NIM 3 digit 070. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan dan mendemokan mengenai fundamental bahasa pemrograman C++ atau CPP pada praktikum algoritma dan pemrograman yang diampu oleh Pak Rofik. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu skop atau checklist penjelasan yang diberikan oleh Pak Rofik pada pertemuan 12 yaitu C++ level 1 dan 2 mengenai variabel, tipe data, array, input pengguna, fungsi, scope, komentar, dan namespace. Yang pertama ada menjelaskan variabel, tipe data, dan konstanta dengan contoh. Kemudian ada demonstrasi array dan std, vektor, menambah, mengakses, dan menampilkan data. Kemudian ada input pengguna menggunakan cin dan getLine dengan contoh interaktif. Kemudian membuat fungsi sederhana dengan parameter dan return. Menjelaskan scope variabel maupun itu lokal dan global dengan contoh yang praktis. Kemudian menggunakan komentar yang baik untuk kode yang rapi dan mudah dipahami. Kemudian menjelaskan penggunaan namespace, std, dan alternatifnya. Dan yang terakhir adalah menyajikan latihan mengenai konversi suhu, kalkulator, dan pengelolaan data mahasiswa. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sedikit materi dari fundamental bahasa pemrograman C++. Nah, yang pertama ada variabel. Variabel itu sendiri merupakan tempat penyimpanan data dalam memori yang memiliki nama dan dapat diubah nilainya selama program berjalan. Karakteristik variabel itu sendiri yang pertama ada harus memiliki nama yang unik. Kemudian yang kedua memiliki tipe data tertentu. Yang ketiga dapat menyimpan nilai yang sesuai dengan tipe datanya. Dan yang keempat, nilai dapat diubah selama program berjalan. Di sini penjelasannya yang pertama ada integer atau fungsinya sendiri untuk menyimpan bilangan bulat. Kemudian ada fungsi double, fungsinya untuk menyimpan bilangan desimal. Kemudian ada char untuk menyimpan satu karakter. Dan boolean fungsinya untuk menyimpan nilai true atau false. Nah, seperti yang dapat kita lihat di sini, yaitu ada input source code-nya. Pada pertama ada fungsi integer yang menunjukkan angka, yaitu umur. Kemudian variabel double atau fungsi double yang menandakan bahwa ini tinggi badan, namun ini dalam bentuk desimal, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada char, yaitu untuk menjelaskan atau menyimpan satu karakter, seperti di sini adalah grade A. Kemudian terakhir ada boolean, yaitu menandakan bahwa program tersebut bernilai true atau false. Nah, kemudian di slide selanjutnya adalah tipe data. Tipe data itu fungsinya untuk menentukan jenis data yang dapat disimpan dalam variabel dan operasi yang dapat dilakukan. Nah, tipe data pada dasar dalam program C++ yaitu yang pertama pastinya yang tadi ada integer, double, float, char, boolean, dan string. Itu adalah tipe data dasar yang terdapat dalam bahasa C++. Nah, contoh kodenya sendiri yaitu ada di sini, yaitu yang pertama ada include, karena dalam C++ untuk memulai program kita harus menggunakan include. Kemudian karena di sini perintahnya yaitu menggunakan std, jadi kita menggunakan std. Kemudian yang harus kalian ketahui bahwa di bahasa C++ itu harus menggunakan titik koma untuk programnya dapat berjalan. Kemudian yang untuk memulai program pertama ada integer main, kemudian integer age, angkanya 20, kemudian titik koma lagi, kemudian fungsi double, input tinggi badan yaitu bernilai 170,5, kemudian titik koma lagi, char grade-nya A, kemudian titik koma lagi, terus masuk ke fungsi boolean yaitu menandakan
tipe data atau source code tersebut adalah benar. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai konstanta. Konstanta sendiri ini adalah variabel yang nilainya tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Konstanta digunakan untuk nilai yang tetap dan tidak berubah. Konstanta bisa saya sebut adalah fungsi yang berkebalikan dengan variabel. Yang mana tadi variabel saya jelaskan bahwa variabel sendiri ini dapat diubah tipe datanya selama program berjalan. Namun kalau konstanta ini tidak bisa berubah. Nah, cara membuat konstanta ini sendiri yaitu dengan menggunakan kata kunci const sebelum tipe data. Contohnya seperti ini. Konstanta double, tipe datanya kan double. Namun kita pertama input konstanta terlebih dahulu. Konstanta double pi, nilai pi yaitu 3,14. Kemudian pada baris kedua konstanta integer yaitu ukuran maksimalnya adalah 100. Kemudian pada row ketiga yaitu konstanta string application yaitu my application. Kemudian untuk contoh kodenya saya tampilkan di sebelah kanan bawah, yaitu yang pertama ada fungsi integer seperti biasa yang menginput konstanta double, karena di sini kita menjelaskan mengenai konstanta, maka konstanta itu diinput sebelum tipe data itu sendiri. Const double pi 3,14159 titik koma const integer max age 120. Kemudian pada row setelah itu ada double radiusnya, kemudian double area, dan seperti itu sampai pada terakhir program yaitu return 0 titik koma. Next adalah array. Array sendiri yaitu merupakan struktur data yang menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam memori yang berurutan. Nah, karakteristik array ini sendiri yang pertama yaitu elemen memiliki indeks mulai dari 0. Kemudian ukuran array itu dapat ditentukan saat deklarasi, yaitu array statis. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan vektor untuk array dinamis. Nanti akan saya jelaskan mengenai array statis dan array dinamis serta perbedaannya. Nah, di sini ada fungsi untuk deklarasi dan inisiasi. Seperti integer, numbers, menunjukkan ada 5 data nomor, yaitu ada 10, 20, 30, 40, dan 50. Atau di sini ada integer numbers, tapi deklarasinya tanpa inisialisasi. Kemudian yang kedua yaitu menambah elemen hanya pada saat inisialisasi atau pengubahan nilai. Contohnya seperti numbersnya 0 tapi sama dengan 10, menetapkan nilai indeks ke 0. Kalau misalnya number 1 sama dengan 20, itu artinya menetapkan nilai ke indeks 1. Kemudian untuk mengakses elemen, kita input integer value sama dengan numbers 0, itu untuk mengakses elemen pertama. Kemudian pada row kedua yaitu count numbers 2, yaitu untuk menampilkan elemen ketiga. Untuk yang terakhir yaitu untuk menampilkan array, ada for integer sama dengan 0, integer kurang dari 5, dan integer plus plus. Nah, di sini ada yang seperti tadi saya bilang yaitu vektor atau array dinamis. Deklarasinya seperti ini. Menggunai atau mengenakan include vektor, yaitu vektor string names. Untuk mengubah elemen seperti ini. Kemudian untuk mengakses elemen string var sama dengan name. Kemudian count names 1. Nah, untuk menampilkan vektor itu sendiri, contohnya pada fungsi di bawah ini. Nah, contoh kode lengkapnya saya tampilkan pada PowerPoint di sebelah kanan ini. Next slide. Kemudian ada input atau output pengguna. Input atau output memungkinkan program berinteraksi dengan pengguna melalui keyboard, input dan layar
atau output. Output sendiri atau code bisa disebut sebagai dalam programnya code seperti hello world, kemudian end. Nah, input sendiri itu digunakan untuk input data dasar, kemudian berhenti membaca pada spasi atau new line. Nah, getLine itu sendiri fungsinya untuk digunakan input string yang mengandung spasi. Kemudian yang terakhir adalah untuk membaca seluruh baris hingga new line. Kemudian ada catatan penting, yaitu untuk membersihkan buffer. Ketika menggunakan CAN diikuti dengan getLine, perlu membersihkan buffer dengan CAN ignore, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, kemudian ada fungsi, yaitu adalah blok kode yang dapat dipanggil berulang kali untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi sendiri ini dapat membantu kita dalam pemrograman. Itu pastinya yang pertama ada modularitas kode, kemudian yang ketiga dapat digunakan kembali atau reusability, dan yang ketiga yang terakhir yaitu pastinya memudahkan debugging dan maintenance. Nah, fungsi sederhananya seperti ini. Kemudian ada fungsi dengan parameter. Parameter itu sendiri memungkinkan fungsi menerima data dari pemanggil, seperti void, greet, string name, code, hello. Kemudian ada integer main, greet misalnya namanya Alice, yaitu dia memanggil dengan parameter. Kemudian ada greet Bob dan dengan returnnya 0. Nah, jenis-jenis fungsi di sini yang pertama ada fungsi sederhana dengan parameternya itu tidak ada, returnnya juga tidak ada. Contoh fungsinya dalam pemrograman yaitu void greet dengan buka kurung dan tutup kurung. Kemudian yang kedua ada fungsi dengan parameter. Nah, seperti namanya yaitu fungsi dengan parameter, maka parameternya itu ada atau true. Kemudian returnnya tidak ada. Contohnya seperti void greet dan string name. Kemudian ketiga ada fungsi dengan return. Kalau misalnya fungsi dengan return, parameternya tidak ada, dia berkebalikan dengan fungsi parameter, namun returnnya dia ada. Contohnya seperti integer get age tutup kurung. Nah, kemudian yang terakhir ada fungsi lengkap. Parameter dan returnnya itu ada dan terdapat pada fungsi lengkap itu sendiri. Contohnya seperti ini. Kemudian ada scope variabel lokal atau global. Scope ini sendiri menentukan di mana variabel dapat diakses dalam program. Variabel lokal itu dapat dideklarasikan di dalam fungsi atau blok kode. Hanya dapat diakses di dalam fungsi atau blok tersebut. Hancur setelah fungsi selesai dieksekusi. Kalau variabel global itu yang pertama ada dideklarasikan di luar semua fungsi, kemudian dapat diakses dari mana saja dalam program. Kemudian yang ketiga ada tetap ada selama program berjalan. Jadi dia berkebalikan dari variabel lokal yang mana dia hancur setelah fungsi dieksekusi. Nah, contoh kodenya seperti ini. Include iostream using namespace std, integer global value 100, void show value, integer local value, kemudian ada fungsi code, kemudian ada integer main, integer local main sama dengan 200, ya ini variabel lokal dalam main. Nah, kemudian ada code lagi, kemudian ada show values, kemudian yang terakhir adalah return. Nah, perbedaan variabel lokal dan global ini sendiri, yang pertama dalam aspek deklarasi, variabel lokal ini terdapat di dalam fungsi atau blok. Sedangkan variabel global ini terdapat di luar semua fungsi. Nah, aspeknya dalam variabel lokal ini hanya dalam fungsi atau blok. Sedangkan yang global itu di mana saja dalam program. Nah, untuk aspek lifetime-nya, variabel lokal dapat berjalan selama fungsi berjalan. Nah, untuk variabel global selama program berjalan. Untuk penanamannya atau penamaannya untuk lokal bisa sama dengan variabel lain di fungsi berbeda.
Sedangkan untuk global itu harus unik dalam program. Nah, untuk rekomendasinya sendiri, untuk aspek rekomendasi kepada variabel lokal itu digunakan untuk data sementara. Sedangkan variabel global itu hanya untuk data yang benar-benar perlu diakses global. Nah, contoh aplikasinya sendiri di sini yang pertama yang umum di kalangan masyarakat yaitu mengenai konversi suhu. Program untuk mengkonversi suhu antara Celsius dan Fahrenheit. Nah, penjelasannya seperti ini. Rumus Celsius ke Fahrenheit ini F sama dengan C kali 9/5 tambah 32. Kemudian untuk rumus Fahrenheit ke Celsius yaitu C sama dengan F kurang 32 kali 5/9. Nah, kemudian ada pengelolaan data mahasiswa. Yang pertama, mengelola data mahasiswa menggunakan struktur dan vektor. Penjelasannya yang pertama menggunakan struct untuk menyimpan data mahasiswa seperti nama, umur, dan GPA. Kemudian yang kedua menggunakan vektor untuk menyimpan multiple mahasiswa atau lebih dari satu mahasiswa. Kemudian yang ketiga adalah menerima input dari si pengguna. Yang terakhir yaitu menampilkan data semua mahasiswa. Nah, kemudian ada kalkulator sederhana, yaitu program kalkulator yang dapat melakukan operasi aritmatika dasar. Penjelasannya pertama menerima dua bilangan dan operator seperti plus, minus, kali, bagi. Kemudian yang kedua melakukan operasi sesuai operator yang dipilih. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu menampilkan hasil operasi. Nah, kemudian ada namespace. Apa itu namespace? Namespace itu sendiri merupakan cara untuk mengelompokkan nama, yaitu include fungsi, variabel, dan kelas, agar tidak sama dengan nama lain. Dalam C++ banyak fitur standar disimpan di dalam namespace bernama std. Contoh fitur di dalam std sendiri, di sini ada std code, std string, kemudian std vector, dan stdn. Tanpa namespace, nama-nama tersebut bisa sama dengan nama buatan pengguna. Nah, penggunaan using namespace std ini seperti ini, cara paling umumnya. Nah, kelebihannya sendiri yaitu menulis kode lebih singkat. Namun dia mempunyai kekurangan, yaitu kurang aman untuk proyek besar karena berpotensi terjadi konflik nama. Nah, untuk mengakses tanpa using namespace std yaitu menggunakan cara eksplisit, yang mana ini pastinya lebih aman. Kelebihan lainnya yaitu yang pertama tidak ada konflik nama dan umumnya digunakan pada proyek besar atau library. Kekurangannya sendiri yaitu penulisannya lebih panjang. Nah, alias namespace, alih-alih menulis std terus-menerus kita bisa memberi alias seperti pada fungsi yang saya tampilkan ini. Nah, kelebihannya sendiri lebih singkat dari std namun tetap aman. Pertanyaannya kapan sebaiknya menggunakan yang mana? Nah, di sini ada tabel yang saya tampilkan, yaitu pertama kita harus tahu metodenya. Misal kita menggunakan namespace std. Nah, cocoknya untuk program kecil seperti pembelajaran. Kelebihannya itu singkat, kekurangannya itu potensi konflik nama. Kemudian untuk metode kedua yaitu std code langsung, cocoknya untuk proyek besar. Kelebihannya aman dan terkontrol, namun kekurangannya fungsi itu lebih panjang ketika dimasukkan dalam coding. Kemudian metode ketiga yaitu alias atau namespace, cocoknya untuk proyek sedang. Kelebihannya singkat dan aman, kekurangannya membuat alias tambahan. Baik, saya rasa itu yang dapat saya jelaskan. Kemudian saya akan mendemokan dan menunjukkan mengenai beberapa fungsi atau source code yang sudah terdapat di video. Bisa kita lihat di sini yang pertama ada variabel tipe data konstan dalam C++. Nah, di sini ada fungsi include. Di sini kemudian ada using namespace std, yaitu alias, kemudian menggunakan std titik koma.
kemudian fungsi integer pada row kelima, kemudian pada row ketujuh kita menginput integer umur yaitu age, misalnya di sini 19. Kemudian pada row ke-8 kita menginput fungsi double karena di sini menunjukkan bahwa angkanya itu desimal. Kemudian untuk row ke-9 yaitu kita menginput fungsi char karena di sini merepresentasikan satu huruf yaitu A. Kemudian yang row ke-10 yaitu boolean, yaitu data tersebut adalah true. Nah, untuk program kedua seperti ini, ada include IOStream menggunakan using namespace std, integer main, konstanta double, pi 3,14, konstanta integer misalnya umur maksimalnya 120. Kemudian untuk penggunaan konstantanya itu fungsi double radiusnya 5. Kemudian pada row ke-11 input fungsi double lagi mengenai area yaitu pi kali radius yang bisa disederhanakan menjadi pi kali radius pangkat 2. Kemudian di sini ada mengenai array dan vektor ya, array vektor dalam C++. Nah, ini fungsinya untuk menambah elemen karena di sini adalah array dinamis. Kemudian pada program keempat yaitu input can getLine dalam CPP atau C++. Nah, pada row kelima yaitu kita menginput fungsi integer main, kemudian pada row ke-6 integer age, kemudian ke-7 string name, dan menggunakan code kita input umur kita di sini misalnya 19. Kemudian di sini sistemnya seperti ini. Oke. Kita lanjut ke source code atau program selanjutnya. Itu mengenai fungsi sederhana dalam C++. Nah, ini fungsi dengan parameter dan return. Seperti inputnya yaitu integer add numbers, integer a dan integer b. Returnnya yaitu integer a plus b. Seperti itu. Kemudian dalam integer terakhirnya di sini misalnya ditunjukkan nilai x sama dengan 5, nilai y sama dengan 7. Nah, untuk code-nya ini yaitu ada hasil penjumlahan dan hasil perkalian dari angka di atas tadi. Nah, untuk yang keenam yaitu ada scope variable C++. Nah, misalnya di sini ada integer, ada void, ada integer local value, misalnya nilainya 50. Kemudian ada integer main, integer local main, nilainya 200. Kemudian code-nya global value dari main. Kemudian code kedua yaitu local value dari main. Nah, yang ketujuh ada latihan konversi suhu. Nah, di sini bisa kita lihat programnya seperti ini. Memang agak panjang, tapi jika dipelajari akan lebih mudah untuk dipahami. Pertama ada fungsi konversi Celsius ke Fahrenheit. Seperti yang tadi di PowerPoint, yaitu kalau misalnya dari Celsius ke Fahrenheit yaitu dikali 9/5 ditambah 32. Kalau misalnya dari konversi Fahrenheit ke Celsius, yaitu kita di sini input return F kurang 32 kali 5/9. Seperti itu. Nah, code-nya di sini yaitu ada konversi suhu. Yang pertama ada Celsius ke Fahrenheit, yang kedua ada Fahrenheit ke Celsius. Nah, di sini ada fungsi if. Itu choice. Pertama,
code-nya masukkan suhu dalam Celsius. Kemudian else if-nya yaitu pilihan kedua, kita input fungsi double yaitu Fahrenheit, code-nya yaitu masukkan suhu dalam Fahrenheit. Nah, untuk else-nya itu pilihan tidak valid. Untuk fungsi ke-8 ini juga lumayan panjang untuk source code-nya, yaitu mengenai integer main. Ini ada double, ada charge, kurang lebih seperti itu. Nah, yang terakhir ada latihan data mahasiswa. Nah, contohnya seperti apa? Misal di sini kita abaikan saja fungsinya, tapi saya akan jelaskan sedikit mengenai misalnya di sini code-nya. Misal umur saya 19. Nah, di sini GPA-nya misal 3,99. Nah, lalu kita input lagi source code atau fungsi yang seperti ini pada row selanjutnya. Maka program akan menampilkan lebih dari satu mahasiswa atau multiple data yang akan ditampilkan oleh program ini. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.